Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih dan terang. Pada hari ini kami datang menghadap Engkau untuk bersyukur atas terang hidup yang Kau anugerahkan kepada kami, atas sabda yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Putra Natal, Sang Immanuel. Allah yang Maha Baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dan buatlah kami mampu mendengarkan, menghayati dan melaksanakannya. Dan semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan menjadi pegangan dan terang di dalam hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya siapkan dari Injil Matius. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kisah tentang orang-orang Majus dari timur. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Begini bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Shalom. Yahobu. Kalau kita melihat, mengikuti, merenungkan peristiwa Natal, ada banyak kejadian yang muncul. Salah satunya ada keterkejutan. Para gembala di tengah-tengah malam ada suara malaikat. Jangan takut. Kepadamu akan diberitakan suatu kegembiraan besar, sukacita besar. Dan kemudian peristiwa itu mengajak para gembala untuk datang.
datang mencari dan bertemu dengan Dia yang diberitakan itu. Mereka bertemu, mereka mencari, mereka bersukacita. Jadi peristiwa pertama adalah kelahiran Yesus itu membawa keterkejutan, membawa sukacita bagi mereka yang sungguh mencari Dia. Perjumpaan dengan Yesus membawa suatu perubahan. Jangan takut. Maka ada sesuatu yang dicari. Tema kita hari ini, termasuk kita di ruangan ini, ada satu kata yang paling menonjol menurut saya adalah terang, cahaya, atau haga gitu ya. Dan ada begitu banyak di dalam Amedola kedaya ya. Henondrofi bambanua hasambuan ditengeni madala sama suidefi. Ada begitu banyak bintang, tetapi ada satu yang penting. Ada banyak orang di sekitar kita mungkin, tetapi ada bintang utama dalam kehidupan kita. Dan yang kita rayakan di masa Natal adalah Yesus yang adalah bintang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Andre magamu andre maameli gavoni sebololali lali mana ilau angi. Untuk orang-orang beriman, perisai besar kita, lali sebolo keda, Yesus Kristus. Andre magamu andre maameli, itulah alasan kenapa kita mencari, itulah alasan kenapa kita berangkat, itulah kenapa kita bergegas, karena ada Dia yang akan menjadi benteng kehidupan kita. La lima na ilau angi. Benteng pertahanan bagi kami untuk menghindari kami dari berbagai macam kesulitan dan pencobaan. Semoga kita juga hadir di sini pertama-tama karena Yesus yang mengundang kita. Tentu saja ini selebrasi Natal. Maka kalau merayakan Natal itu kan ada 3 kata penting biasanya saya sampaikan. Relasi, inkarnasi, dan selebrasi. Relasi itu menjalin, kelahiran Yesus itu menjalin persatuan, komunitas, menciptakan keluarga. Itulah relasi satu sama lain, menciptakan suatu persekutuan. Maka cocok sekali juga dengan kelompok persaudaraan ini yang disebut Fatalifuseta, dari kata dasar fus. Fus itu pusar ya. Fatalifuseta, artinya satu pusar. Bahasa lain itu seudara. Fatalifuseta berarti ada persaudaraan yang kuat yang diikat oleh sebuah kehidupan. Itulah Natal, menciptakan suatu persaudaraan di antara banyak orang. Dan itu kita tahu justru karena itu lalu berkembang kemana-mana. Yang kedua, inkarnasi. Inkarnasi berarti di mana firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Dan itulah yang kita rayakan, Sang Immanuel yang ada bersama-sama dengan kita. Maka inkarnasi berarti ada sabda yang tadinya abstrak, tadinya tidak kelihatan, tadinya hanya sekedar mungkin bisa dibayangkan saja. Tapi sungguh hadir di tengah-tengah dunia. Maka pesan apa kepada kita? Semoga kita juga menjadi inkarnasi sabda Allah kepada orang lain. Maka subtema di sini kemuliaan, kesaksian hidup. Kesaksian hidup kita itu menjadi berkat, berarti ada inkarnasi sabda Allah melalui hidup kita sehingga menjadi nyata bagi orang lain. Itu inkarnasi. Nah maka lagu Handel ya, do si la sol fa mi re do. Saya lebih senang menyebut notnya. Karena itu notnya itu dari atas. Do, si, la, sol seperti tangga. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ada sabda Allah yang menjadi manusia lalu disambut. Sola, la, si, do. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Allah bersabda disambut oleh manusia, disitulah ada damai. Inkarnasi. Sabda menjadi manusia turun kepada kita, kita pun bersuka cita. Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi banyak orang termasuk kepada para gembala. Dan yang kita dengarkan dalam bacaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, para Majus dari timur juga datang bergegas setelah mendengar peristiwa itu. Maka ada beberapa kata. Mereka dengar, kagum atau terkejut, lalu kemudian mencari untuk menemukan dan pada akhirnya mewartakan.
Saudara-saudara, para majus ini lalu bertanya-tanya. Manofu ira bani hasangila. La sofu hezo so nono anda. Pertanyaan menjadi salah satu kunci di dalam sebuah penelitian. Pertanyaan merupakan arah untuk memberikan kita jalan. Dalam bahasa Indonesia pun ada istilah, ada peribahasa kita ya, malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya. Tetapi saya lebih senang dengan ada satu pepatah Jerman yang saya dengar. Malu bertanya, jalan terus. Ya, malu bertanya, jalan terus. Na aila ita banofu batadilumanu ita. Ya, tadilumanu ita. Ya, apakah itu benar atau tidak? Tadilumanu ita. Mereka bertanya-tanya, di mana anak itu? Dan terlebih lagi mereka juga menggunakan kapasitas, mereka menggunakan apa yang mereka miliki, pengetahuan akan bintang. Dan mereka memanfaatkan itu untuk menemukan dia yang mereka cari. Jadi kita bertanya, tetapi juga Tuhan telah memberikan ilmu kepada kita, memberikan talenta kepada kita, memberikan materi, memberikan informasi, memberikan data kepada kita untuk juga bisa menemukan Tuhan. Dan itu kalau kita kombinasikan apa yang saya miliki, saya tanya kepada orang lain dan akan mengarah kepada pencarian yang benar. Mencari Tuhan bersama dengan orang lain. Dan itulah yang mereka cari. Mereka dengar, tidak hanya sekedar kagum, tidak hanya sekedar kejut. Itulah bedanya dengan Herodes. Dia terkejut, tapi dia tidak bersuka cita karena apa? Dia suruh orang lain. Pergilah dan carilah gitu kan. Tadi dia dengan kepada orang majus itu. Sehingga dia kehilangan sukacita. Dan kalau nanti kalau sudah kalian cari, saya akan juga datang. Mencari keuntungan dari apa yang dikerjakan orang lain ya. Gogowaye zabuso la orozolu igumo. Ya itu amaidolah kede ya. Gogowaye zabuso la orozolu igumo. Mencari keuntungan dari kerja keras orang lain. Atau dalam bahasa sosiologi disebut free rider problem. Orang yang mencari keuntungan dari kerja keras orang lain. Dia sendiri tidak memberikan kontribusi, tapi dia ikut mendapatkan apa yang menjadi jasa, apa yang menjadi imbalan yang harus diterima oleh masyarakat lebih banyak. Jadi kalau kita mau bersuka cita di dalam iman, kita harus mencari. Seringkali mungkin ada bapak atau ada ibu suruh anggota keluarganya, misalnya seorang bapak karena capek bekerja, ini anak-anak, ini nanti ada persembahan, nanti bawa persembahan kita, kalian ke gereja, saya capek, saya istirahat. Jadi dia mengutus anggota keluarganya untuk ke gereja, tapi dia sendiri tidak. Nah maka kemudian ketika saat mati katanya ya, ketika saat mati ada Petrus di pintu surga. Nah lalu ditanya, oh bapak di luar saja ya, sudah diwakili oleh ibu dan anak-anak. Tidak usah masuk, sudah diwakili. Jadi kalau memang kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita tidak hanya sekedar kagum. Tidak cukup dengan terkejut, tetapi juga harus mencari bersama dengan orang lain. Kagum dan mencari, tidak berhenti pada rasa kagum. Ada suatu gerakan, ada suatu tindakan untuk bergegas. Seperti para gembala, seperti orang-orang majus tadi itu. Mereka bertanya dan menemukan. Devi. Ada banyak mungkin bintang. Saya menunjukkan bahwa bintang itu devida'e, hagada'e, zanuturulalakhir. Bintang itu mengarahkan mereka untuk menemukan Sang Mesias. Dan kemudian kalau kita renungkan dalam hidup beriman kita, kira-kira siapa saja yang pernah menjadi bintang di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menemukan Tuhan. Itu bisa menjadi orang tua, bisa itu guru, bisa itu teman, bisa siapa saja. Siapa yang pernah menjadi bintang sehingga saya kenal Tuhan. Dan mungkin juga di dalam bidang pekerjaan, di dalam bidang lain. Siapa yang menjadi bintang sehingga saya bisa mendapat pekerjaan sampai sekarang. Sampai saya bisa sekolah sampai sekarang. Sampai saya bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ada banyak orang yang menjadi bintang-bintang dalam kehidupan. Maka peristiwa Natal juga mencoba membuat kita merenungkan jasa baik orang lain di dalam kehidupan kita. Yo bagaimana dola keda. Solo masih kegu sendro ya oh irugi naredana leo lifu lifudo. Solo masih kegu sendro ya oh irugi naredana leo lifu lifudo. Maka bagaimana kita menciptakan sebuah kesan baik kepada orang lain. Menjadi bintang bagi orang lain.
Ada begitu banyak orang yang telah menjadi bintang di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya bagaimana kita pun menjadi bintang bagi orang lain. Menjadi contoh terbaik di dalam kehidupan dan juga di dalam integritas. Ya, di dalam integritas. Ini saya senang sekali sama idola yang disebutkan dalam gitu ya. He abase furiu. He abase funau. He abase bagamboleu, he abase bagaberau bahizai. Be abase banitaroni. Ini integritas ya. Walaupun basah sebelah kirimu, basah sebelah kananmu, basah di depan, basah di belakang, tapi jangan basah di tempat kamu duduk. Integritas. Dan itu banyak godaan sekitar kita ya. Mungkin di lingkungan pekerjaan, ada korupsi sana, ada korupsi situ, ada korupsi sana, tapi jangan sampai di tempat Anda berada, di situ pun ada korupsi. Misalnya begitu ya. He abase Fenau, he abase furiu, he abase bagabera, he abase bagambelu bahizai, be abase banitaroni. Integritas, menjadi contoh bagi orang lain, menjadi bintang bagi orang lain. Tobali haga bani habu. Tapi kadang-kadang mungkin kita tidak menjadi contoh yang baik. Seperti Herodes tadi, dia seorang raja, dia seorang pemimpin, tapi tidak menjadi contoh. Ini ogonomege ya, gogowaye zabuso, laurozolo gumo. Atau dia baik-baik saja. No adele-dele lebu, no ohau-hau le sinegu, no managi gera badalu, no managi go badalosu. Ya. No adele-dele lebu, artinya ya langsing bagus, tampan indah ya. Tidak ada apa ya. No adele lebu, tidak ada benjolan atau tidak ada apa itu cabang-cabang. No ohau-hau le sinegu. Tidak ada sesuatu yang kurang, bagus sekali. Bahiza ya, noma negigera badalu, ya itu ada apa itu ulat ya, badalu. Noma negigo badalusu, go itu apa rayap itu. No ada lebu. Tapi sebetulnya dia orang yang tampangnya bagus, tampangnya hebat, tampangnya menarik, puji-puji di apa segala macam, tetapi ada niat buruk di dalam dirinya. Mungkin itulah seperti itu Herodes. Silakan cari. Nanti juga saya akan datang, tapi kita tahu dalam ceritanya dia juga akan membunuh kemudian ya orang-orang karena para Majus ini pulang dengan jalan lain. Tidak pulang lewat kampungnya, tidak lewat pulang lewat rumahnya. Demi apa? Karena diingatkan dalam mimpi jangan pulang ke Herodes. Carilah jalan lain. Dan barangkali dalam kehidupan kita harus cari jalan lain untuk menemukan Tuhan. Kita cari jalan lain supaya tidak terjadi masalah. Tadi cerita Ibu Ketum ya. Ya, karena peristiwa gonjang-ganjing politik, lalu kemudian supaya tidak ada masalah di dalam grup, di dalam kelompok ini, Fatali Pusuta ini, lalu kemudian dengan rendah hati, biarlah saya ini, sementara ini gonjang-ganjing ini. Ini saya rasa ini sebuah cara untuk cari jalan lain. Mencari jalan lain, supaya apa? Selamat. Bitekiko ita bitekiko nihabu. Mungkin karena kita mungkin kreatif, tetapi bisa merusak diri sendiri, bisa juga merusak orang lain. Ya, tetapi orang tua bisa menasihati, memberi nasihat kepada orang lain. Karena apa? Ono nindegu-negu moi berewa origu, ono nidedehe moi berewa amate. Ya. Para pemimpin, orang yang lebih kenal harus memberitahu supaya apa? Jangan ikut-ikut saja lalu kemudian selesai masalah. Mari kita menjadi contoh yang baik. Menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengarahkan ke hal yang benar. Dan kalau ada hal-hal yang tidak baik, ya, semoga kita juga menjadikannya sebuah kegembiraan di dalam kehidupan. Bukan justru kita simpan di dalam hati. Nifo bu landeta nifo saya bobo goma. Badede obu bahap membawa le alwayawa. Dan kita sering simpan itu. Menyimpan di dalam hati, tapi sebetulnya ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang tidak baik, tapi kita tidak mau ungkapkan. Nifo wu'u landeta. Landeta itu jamur ya, jenisnya. Nifo zai botogoma. Badede obu baha bambawalu alwayawa. Ya. Tetapi di dalam hidup kita ya, kita sering kali begitu. Dan pada akhirnya kita menyalahkan siapa, menyalahkan mana-mana. Ya. Alain ra ogafe, alain ra ombeku. Noi belang bahu negadu lo manu. Itu yang baik-baik tadi, tapi kemudian karena ada sesuatu yang baik, yang tidak baik, lalu kemudian merusak semuanya. Merusak. Carilah jalan lain. Mencari jalan lain.
Dan semoga orang tua juga bisa mengarahkan, menunjukkan cara yang baik kepada orang muda, kepada anak-anak, kepada siapa saja. Kita yang barangkali sudah lebih dahulu tahu, sudah lebih dahulu mengerti apa yang seharusnya terjadi, kita ajarkan dengan baik. Boy bini agafore, boy bini alauru, elungundaun si bohu tumbuh. Boy bini agafore itu ukuran besarnya babi ya. Boy bini alauru itu ukuran banyaknya beras. Elungundaun si bohu tumbuh. Ya, kalau kita membunyikan kearifan, kalau kita menyembunyikan kebaikan, kesopanan, tata laku adat, hadalah futubakeda. Naletong bahal ba ilungu ita ilungu daun si sofona. Semoga kita sungguh-sungguh mampu menjadi pribadi yang tadi yang punya integritas, mau hidup bersama dengan orang lain. Dan tadi para majus ini, orang yang hebat itu, ketika bertemu dengan Yesus penuh dengan sukacita, lalu mereka mempersembahkan yang terbaik yang bisa mereka punya. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan. Pertemuan dengan Yesus mengubah hati mereka. Pertemuan dengan Yesus menggerakkan mereka untuk memberi persembahan terbaik. Dan Bapak Ibu, saya dengar dalam acara Natal kita ini juga nanti akan ada persembahan. Semoga ini juga menggerakkan kita karena digerakkan oleh sukacita kita bersama dengan Yesus. Ada panti asuhan Hagaini ya. Hagaini itu berarti terangi. Mari kita menjadi terang bagi orang lain supaya hidup teman-teman kita yang tidak terantuk, tidak tersesat. Le elung bahiza oroma kerahaga tobali tahaga bakhirafif. Solo masih kegu senderoyao irugina redana lolifulifudo. Itu tadi ya. Semoga kemudian apa yang diberikan ini bisa menjadi kesan terbaik bagi kehidupan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Maka gerakan ini sangat relate ya, sangat dekat dengan apa yang kita renungkan di dalam Natal ini. Maka Natal itu penuh dengan sukacita, ada rejoice together. Bersukacita bersama. Sukacita bersama, dan itu ada kata sukacita, joy itu ya. Joy itu Jesus, O itu others, dan Y itu you. Joy ya, Jesus, others, and you. Jadi kalau mau bersukacita, dahulukanlah Yesus, dahulukan orang lain, baru pikirkan dirimu. Itulah sukacita kita, sukacita yang benar. Tetapi sekarang ini mungkin banyak orang justru mencari sukacita untuk dirinya sendiri. Saya belum lama tahu istilah quiet quitting. Ya, mungkin Bapak Ibu yang banyak lebih mengerti itu quiet quitting. Orang-orang yang tadi ya tidak mau menonjolkan kehebatannya, dan kalau ada tanggung jawab bersuah menghindar ya. Jadi quiet itu kan diam, tenang ya, tapi quitting lalu kemudian keluar gitu. Ya, quiet quitting itu orang-orang yang tidak mau menjelaskan atau memberikan apa yang dia itu, mencoba lari dari tanggung jawab. Ya, bisa jadi karena burnout, terlalu banyak kerja atau dengan segala macam itu. Tetapi ya mari kita mencoba mendahulukan Tuhan, mendahulukan orang lain supaya hidup kita juga penuh dengan sukacita. Dan kalau ada masalah itu akan lebih bagus ya. Ide-ide dana ni halewenu, ebua dana ni halewa iki. Ta'rifa doli falu alulu, ta'rifu alulu falu aitu. Ni ohe baba iki na fenu, ni ohe baba hau na olotu. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang dinamis, yang fleksibel, adaptif bahasanya ya. Adaptif, menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga hal-hal yang tidak baik tadi itu bisa diluruskan. Maka saya senang dengan apa definisi dari senyum. Definisi senyum. Senyum adalah lengkungan lembut yang bisa meluruskan banyak hal. Ya, nanti bisa masuk kuis ya ini ya. Ya, senyum adalah lengkungan lembut yang bisa meluruskan banyak hal. Ya, semoga kita berani juga berbagi kepada orang lain. Ayagu suase, ayagu balaki, tengah ke gumana tolagi ibabalu. Ya, jadi ini akan memberi kita sukacita bersama dengan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa kata tadi yang penting dengar, mendengarkan apa berita itu, lalu kemudian ya mungkin berita-berita itu membuat kita terkejut, membuat kita kagum, tetapi jangan berhenti di situ.
berusaha mencari informasi yang tepat dan benar, temukan apa yang baik itu, lalu kemudian kembali dan wartakan. Dan pewartaan kita itu hendaknya dilaksanakan dalam bentuk kesaksian hidup. Dalam bentuk kesaksian hidup, dan hari ini sangat nyata bagaimana kita juga turut tadi ya, bagaimana menjadi terang bagi orang lain. Tobali Haga Bani Habu, dan kebetulan komunitas ini juga bernama Haga ini. Dan semoga mereka pada akhirnya juga menjadi bintang bagi yang lain, menjadi terang bagi yang lain. Jangan menjadi seperti Herodes ya. Bagus-bagus, hebat-hebat, tetapi sebetulnya ada niat yang tidak baik di dalam dirinya. Semoga apa yang kita renungkan di dalam masa Natal ini memberi kita sukacita. Dan sukacita perjumpaan dengan Yesus mengarahkan juga untuk berbagi sukacita. Ya, tadi saya katakan, perjumpaan dengan Yesus mengubah gembala. Perjumpaan dengan Yesus mengubah para majus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah banyak orang di seluruh dunia. Dan justru karena perjumpaan itu, lalu ada gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan sosial. Dan semoga itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga perjumpaan satu sama lain itu membawa sukacita. Tari ai ba khegu fa bui ma imbik dimbeku. Tari mo itu ba khemu fa bui ma igimbu. Ya, jadi kita saling berkunjung itu supaya ada sukacita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, sisehi fufu. Sagadele ozarak. Sagabila sakaiwe haletunu bagalite. Nale o zimana usofukhau na inete. Shalom, selamat Natal, selamat Tahun Baru.